Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran. Sudah ada Haikal dengan Dimas, silakan yuk. Lebih di ini siapa dulu? Haikal dulu. Ya. Boleh, Mbak, boleh. Ya. Silakan. Selamat malam abang-abangku semua, semoga sehat selalu. Nah, ini perkenalkan saya Haikal, Ketua BEM Padjadjaran. Ya, sebenarnya kalau pandangan saya tadi ya, melihat debat kemarin dan juga statement abang-abang tadi, ini saya semakin sepakat dengan feedback Kompas sebenarnya. Dan juga saya rasa kalau tadi Mas Tantan bilang kayak Liverpool, saya rasanya justru debat kemarin tuh kayak Manchester United di eranya Jose Mourinho dengan pola parkir bis tapi tetap kalah di Old Trafford gitu. Kenapa sih maksudnya? Nah ini saya melihat, jadi gini Mbak maksudnya Pak Prabowo ini kalah di medan yang dia kuasai. Seperti Manchester United main di Old Trafford, terus Trafford ya, dan kalah gitu kan. Ya. Nah jadi sebenarnya ya karena terlalu sibuk mendefense sampai juga dan selalu membahas masalah sifatnya data gitu ya. Ada hal yang sebenarnya kurang terbahas kemarin saya lihat dan juga kurang terlihat bagaimana pendekatan diplomatik ataupun pendekatan hubungan bilateral yang seharusnya juga dibahas. Karena mungkin kita semua sepakat hari ini perang nggak cuma tentang senjata ataupun tentang alutsista, tapi juga bagaimana pendekatan diplomatik. Nah, pertanyaannya? Saya penasaran sebenarnya pendekatan diplomatik dalam rencana pencegahan gitu ya, pencegahan atau mitigasi terkait konflik itu mau pendekatannya seperti apa dan seperti apa hubungan yang mau dibangun dengan negara-negara seperti contoh mungkin dengan aliansi atau koalisi yang akan dibangun di negara-negara lain. Mungkin seperti itu Mbak, penasaran saya. Oke. Pendekatan apa yang akan dipakai ya untuk menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Satu lagi, Iqbal Dimas, agak dipercepat. Ya, halo, selamat malam Pak. Ya, siap. Oke, baik. Sebelumnya, saya Iqbal, selaku Kepala Departemen Propaganda dan Aksi di BEM Kema Unpad. Nah, sebenarnya saya masih selaras ya dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Kang Haikal, Ketua BEM saya. Namun di sini saya lebih ingin spesifik gitu, berkaitan dengan diplomasi budaya. Nah, karena saya juga salah satu mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya dan pada akhirnya saya kemarin tidak melihat gitu bahwasannya di debat capres itu hanya membahas tentang keamanan pertahanan, tapi nggak ada berkaitan dengan pendekatan lain, terutama pendekatan budaya itu sendiri. Diplomasi budaya itu juga salah satu pendekatan daripada bagaimana suatu negara untuk membuka dan menjaga bahkan merawat hubungan bilateral maupun multilateral itu sendiri. Dan bahkan dari riset yang pernah saya baca juga, diplomasi budaya ini juga pernah dilakukan Richard Nixon saat membuka hubungan diplomatik ke Cina dengan pingpong diplomasinya ataupun dengan Jepang yang mulai merekonstruksi daripada citra mereka yang menjadi penjahat perang di PWD 2. Dan pada akhirnya bagaimana mereka mulai membuka citra mereka yang baru dengan negara Jepang itu yang kawaii, gitu, cinta bahagia dan sebagainya. Nah, mungkin pertanyaan saya spesifiknya, bagaimana strategi realisasi yang dilakukan para capres baik paslon 1, 2 ataupun 3 dalam pendekatan diplomasi budaya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya nggak nonton nih soal diplomasi budaya karena kemarin dibahas soal restoran-restoran, kemudian apa tuh penyanyi-penyanyi kayak Rich Brian itu sempat dibahas tuh. Ini pasti nggak nonton. Silakan, saya mungkin ambil yang tadi ya, yang pertama ya, apa pendekatan yang akan diambil oleh capres Anda dalam menjaga hubungan dengan negara-negara lain. Silakan. Sebenarnya kemarin udah dijelasin juga. Ya, di forum-forum multilateral dan lembaga multilateral internasional tentu saja Mas Anies bahkan mengingatkan Mas Ganjar bahwa ASEAN loh gitu. Dan kemudian Mas Ganjar memberikan penekanan tentang konsensus sementara ASEAN itu. Itu kan artinya bahwa kita akan berfokus kepada ASEAN sebagai sebuah multilateral regional yang harus kuat. Karena seperti kata Mas Anies, yang akan berhadapan dengan kekuatan global bukan Indonesia, tapi regional. Dan itu jauh lebih kuat. Ini terbukti kok. Uni Eropa sampai sekarang itu satu kesatuan. Bukan Jermannya yang kita hadapi, tapi Uni Eropanya gitu. Apakah nanti akan meningkat menjadi sebuah fakta pertahanan ya belum tahu ya. Belum, memang kita mesti membicarakan. Jadi pendekatannya apa? Soft power atau gimana? Hard power atau kombinasi? Harus soft power. Karena yang namanya kemudian diplomasi budaya, sayangnya nggak kesebut nih, tapi sebetulnya ada satu kalimat menarik dari Mas Anies yang
kemarin tuh mungkin beliau lupa, yaitu diplomasi soto dan sate. Oke. Diplomasi soto dan sate ini bagian dari hadirnya kita sebagai bagian dari yang makanan enak. Indonesia itu nggak cuma rendang loh, yang susah bikinnya. Ada yang gampang bikinnya, namanya soto sama sate. Gitu. Itu bagian dari itu. Dan juga rencana kehadiran kembali seorang presiden Indonesia di sidang umum PBB. Oke, baik. Jangan pernah dianggap remeh. Oke. Itu penting sekali setiap bulan September setiap tahun. Dan itu harus ada yang namanya Malam Budaya Indonesia. Baik. Oke, kalau dari paslon 2? Kalau dari paslon 2 apa yang disampaikan oleh Mas Farhan, dan saya yakin Mas Farhan tahu banget kan Komisi 1, itu kan sudah secara tidak langsung dilakukan oleh pemerintah hari ini. Satu. Tinggalkan yang perlu dilakukan adalah penguatan, penyempurnaan, semua yang sudah dilakukan. Nah, kalau kita bicara pada konteks pertahanan dalam konteks secara keseluruhan, ini kan sama kayak badan kita, Mbak. Sama kayak diri kita. Diri kita itu kalau lo mau lihat orang melihat kita punya wibawa, yang pertama secara ekonomi kita harus kuat. Secara fisik dalam konteks tadi kekuatan pertahanan, alutsista segala macam harus kuat. Yang ketiga karakter kita, karakter diri. Lalu yang terakhir tadi mungkin pendekatan kebudayaan, tentunya gaya. Mohon maaf ya, misalnya ada etnis orang Jawa, pasti gayanya karakternya berbeda dengan dia orang Batak, dengan orang Melayu, dengan orang Papua, dengan orang Sulawesi. Tapi itu adalah bagian dari membangun karakter diri dan kewibawaan diri. Nah, yang mau ditunjukkan oleh Pak Prabowo kan sebenarnya kemarin itu kan secara general kan itu, bahwa kalau kita melihat dalam konteks pertahanan, membangun kewibawaan, tidak hanya sekedar dilihat dalam konteks misalnya alat perang, tapi ekonomi kita juga harus kuat, seperti ini. Itu kan sebetulnya mau dipertontonkan oleh Pak Prabowo. Tapi karena strategi beliau ini kemarin Mas Anies dan Mas Ganjar berhasil hajar-hajar terus dalam rangka untuk membangun opini publik, ya akhirnya jadi berhasil. Oke, silakan Mas Andi. Ya berhasil, tapi kan substansinya kan tidak dapat gitu. Oke, silakan Mas Andi. Ya yang kami bicarakan dengan Mas Ganjar ketika kemarin misalnya keluar ketika ditanya tentang Laut Cina Selatan ya. Terus Mas Ganjar mengatakan DOC dengan COC-nya itu terlalu lama. Udah 23 tahun nggak ada ujungnya. Jadi karena itu Mas Ganjar kemudian menawarkan revitalisasi ASEAN, perubahan pengambilan keputusan ASEAN, sekarang harus konsensus. Apakah nanti ke depannya kita bisa ASEAN minus X untuk mengambil keputusan, misalnya kami juga membicarakan tentang PBB gitu ya. Kalau PBB itu ya yang terakhir 120-an negara di Majelis Umum melakukan resolusi tentang kemanusiaan di Gaza tidak bisa diimplementasikan karena ada penolakan dari Dewan Keamanan PBB. Jadi PBB-nya yang kemudian juga harus direformasi misalnya. Nah, hal-hal seperti itu dibicarakan yang muncul di debat adalah tentang DOC, COC, akhirnya ada kesepakatan sementara, ada revitalisasi ASEAN, terutama pengambilan keputusan ASEAN. Nah, itu yang disampaikan dan itu yang kemudian harus menjadi titik tolak untuk politik luar negeri kita ke depan. Oke. Mas Anton singkat saja, nanti saya 30 detik nih. Oke. Yang pertama adalah sebenarnya kemarin itu nggak hanya gimmick, orang nyampe 30 detik. karena masing-masing itu punya standpoint yang berbeda-beda. 01 dengan mendorong multilateralisme, 02 ngomong tentang bahwa semua itu harus berawal dari dalam, 03 ngomong tentang national interest. Sayangnya mereka ini tidak menawarkan satu konsep yang baru bagaimana mengintegrasikan politik luar negeri, pertahanan, keamanan dalam sebuah dokumen yang namanya integrative review. Yang itu yang miss dari itu. Yang kedua saya ingin komentarin soal skor. Karena ini skor menjadi menarik ngomong tentang pertahanan. 03 ngomong tentang 5, ya ini 11 dari 100. Bagi saya harus dijembrengin dulu nilainya. Bahwa Pak Prabowo itu nggak jeblok semua kok. Pak Prabowo bagi saya itu unggul di 2 hal. Yang pertama ngomong diplomasi pertahanan. Dia bagus karena itu tidak dikerjakan oleh periode sebelumnya. Yang kedua soal sinergi dengan Kemlu. Ini juga bagus karena sebelumnya itu nggak ada Menhan yang singgah ke Menlu datang. Tapi jeblok pada 3 hal. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua adalah kebijakan karena tidak melaksanakan pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Pertahanan tentang buku putih pertahanan. Gitu. Yang ketiga tentang transparansi. Tapi saya nggak mau ngeluarin skor, tapi saya ngeluarin huruf. C-. Oke. Mas Hensat 30 second aja karena kita waktunya udah habis. Silakan. Ya harusnya di debat-debat selanjutnya ya, Pak Prabowo itu bisa independen lah. Dia menempatkan diri sebagai Prabowo.
bukan sebagai orang yang dibebani oleh Pak Jokowi. Efek debatnya apa nih? Efek debat terhadap ketiga capres ini dulu. Ya, kalau dilihat yang Seberapa kemarin kan berpengaruh pasti banyak terhadap orang yang elektoral? kecewa dengan Pak Prabowo sehingga dia memikirkan untuk berpindah ke 01 dan 03. Anda melihat masih ada swing voters yang cukup besar? Pasti akan ada swing voters. Nah, kalau nanti jeblok karena ada blunder parah, Oke. jadi jangan salahin masyarakat juga kalau kemudian 02 kalah duluan gitu. Oke. Karena hal-hal seperti itu harus disikapi betul-betul. Ya. Kalau dia tidak independen, kemudian tersandera, kayak seperti kemarin, sibuk menangkis-nangkis, substansinya akhirnya kecil walaupun dikasih saya minus. Kalau menurut saya hal itu terus terjadi, rugi buat dia. Oke, baik. Nanti yang akan bisa memperlihatkan itu adalah angka statistik di hasil survei. Kita lihat ya. Setelah ini ada sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda terlebih dahulu.